Secara statistik, jumlah kasus pria bunuh diri lebih banyak daripada perempuan. Jika perempuan lebih rentan mengalami suicidal thought, pria lebih mungkin mengakhiri hidupnya. Sejak kecil, banyak anak laki-laki yang diajarkan untuk menjadi pria yang tangguh, kuat, bahkan tak jarang mengandalkan kekerasan. Anggapan dan perilaku ini merupakan contoh dari toxic masculinity. Karena hal inilah justru menjadi salah satu pemicu banyak pria bunuh diri. Halo sobat buka pintu, ketemu lagi. Sudah siap masuk? Pintu kesempatan selalu terbuka. Kamu harus bersiap untuk menemukannya. Secara statistik, jumlah kasus pria bunuh diri lebih banyak daripada perempuan. Jika perempuan lebih rentan mengalami suicidal thought, pria bahkan lebih mungkin benar-benar mengakhiri hidupnya, bukan sekedar berpikir. Di dunia, kasus bunuh diri merupakan penyebab kematian yang tak boleh disepelekan. Berdasarkan data The Center of Disease Control and Prevention atau CDC, tingkat kematian akibat bunuh diri pada pria lebih tinggi 3,5 kali lipat ketimbang perempuan. Pada tahun 2017, 70% kasus bunuh diri didominasi pria paruh baya. Perbandingan lain adalah apabila frekuensi mencoba bunuh diri pada perempuan lebih sering, tetap saja ada kemungkinan gagal. Di sisi lain, laki-laki bisa memilih metode lebih mematikan untuk bunuh diri. Risiko terbesar ada pada pria berusia di atas 65 tahun. Beberapa faktor risiko yang membuat seseorang terlintas untuk mengakhiri hidupnya sendiri adalah mengalami perundungan di sekolah, kampus, atau kantor, gagal menjalin hubungan atau perceraian, riwayat mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual, berada di penjara, kehilangan orang terdekat akibat trauma atau penyakit, penyakit mental seperti depresi, menderita penyakit kronis yang menghambat mobilitas, hidup seorang diri atau terisolasi secara sosial, tidak punya pekerjaan, menjadikan narkoba atau alkohol sebagai pelarian dari masalah. Khususnya pada pria berusia lanjut, bunuh diri berkaitan erat dengan depresi. Menderita penyakit fisik yang membatasi gerakan, hidup seorang diri hingga merasa tidak berdaya, dihantui rasa bersalah atau guilty complex juga bisa menjadi pemicu seseorang nekat mengambil keputusan ini. Ketika dibandingkan metode bunuh diri antara perempuan dan laki-laki, laki-laki lebih berani menggunakan metode yang mematikan. Apabila upaya percobaan bunuh diri yang pertama gagal, sangat besar kecenderungan terjadi upaya kedua dengan cara yang lebih fatal. Gimana sih cara mencegah hal-hal tersebut agar tidak terjadi? Yang pertama, perhatikan tanda-tanda depresi. Gejala depresi pada laki-laki bisa berupa sikap mudah tersinggung, cemas berlebih, menarik diri dari interaksi sosial, kehilangan minat pada aktivitas yang dulu disukai, hingga tidak bisa menuntaskan pekerjaan sehari-hari. Selain itu, ada pula gejala lain seperti sakit fisik hingga terus mengemukakan keluhan, mengambil keputusan beresiko, dan tentunya penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Apabila perubahan sikap di atas hanya disebut sebagai merasa stres, sebaiknya jangan langsung percaya. Sangat ada kemungkinan bahwa sebenarnya yang dirasakan adalah tanda-tanda depresi. Tawarkan bantuan. Mengingat pria lebih jarang mencari bantuan untuk kondisi mental mereka, coba tawarkan bantuan terlebih dulu. Tanyakan adakah yang bisa Anda lakukan untuk membantu. Apabila belum langsung bersedia, tegaskan bahwa Anda berada di sana untuk mendengar dan membantu. Jangan remehkan. Ketika muncul tanda-tanda atau ucapan untuk mengakhiri hidup, jangan pernah remehkan dan menganggapnya sebagai lelucon. Bahkan ucapan mereka lebih ingin mati saja ketimbang menghadapi kesulitan tertentu bisa jadi merupakan sinyal keinginan untuk mengakhiri hidup. Justru yang perlu kamu lakukan adalah memberikan motivasi agar mereka mau berkonsultasi pada ahlinya. Dukungan emosional sangatlah krusial untuk mencegah seseorang melakukan upaya bunuh diri. Terkadang orang yang ingin bunuh diri mengalami tunnel vision
Artinya, sulit bagi mereka untuk melihat situasi dari perspektif lebih luas. Semuanya hanya dipikir dari sisi hitam atau putihnya. Dukungan dari orang terdekat seperti sahabat bisa menjadi strategi pencegahan bunuh diri yang efektif. Jika terdapat gejala depresi seperti yang telah dijelaskan di atas, segera tawarkan bantuan. Semoga membantu Sobat Buka Pintu.